Teman-teman, balik lagi di channel Primes Asia sama Andi sini, dan ini adalah Benelli Leoncino 250. Motor dari Benelli yang lagi promo luar biasa mantap sampai bulan Mei. Harga 39 jutaan, dapat 250 cc. Nah, kita lihat langsung aja ya. Telanjangin habis, bakalan bagaimana build quality dalemannya. Apakah worth to buy? Stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Nah, teman-teman, kita udah telanjangin Benelli Leoncino 250. Wede. Tapi seperti biasa, sebelum ngomongin dalemannya nih, walaupun udah telanjangin, pesan sponsor. Dari Widget Fire, kabel grounding, ini pasangnya juga gampang. Tinggal di minus aki sama di baut mesin dan baut rangka. Nah, ini adalah meminimalisir kebocoran arus yang ada di motor. Apalagi buat motor-motor yang kurang lebih sudah 2 tahun lebih umurnya. Itu biasanya grounding bawaan motor tuh sudah kurang oke, jadi perlu tambahan kabel grounding. Nah, Widget Fire ini sudah lulus dyno test juga, naik 0,4 horsepower, plug and play tanpa harus setting. Yang kedua ini adalah stabilizer aki Widget Fire. Ini juga penting banget nih buat kelistrikan sebenarnya. Pasangnya di plus minus aki aja. Nah, ini cold cranking ampere bakalan langsung naik minimal 100 basis point, sama internal resistance itu turun menjadi lebih kecil. Otomatis secara teoritis suplai daya jauh lebih besar dan lebih cepat. Jadi katoda aki terjaga, malahan jauh lebih awet untuk akinya. Yuk, kita ngomongin si Leoncino 250 ini. Ini udah nggak sabar juga nih, taruh di bawah dulu ya. Oke, untuk chassis atau rangka ini pakai pipa baja, luar biasa tebel, cat juga tebel, las-lasan juga ini luar biasa mentah. Jadi memang tebel sekali nih bekas las-lasannya ya, di antara pipa-pipanya sama tempel-tempelan platnya. Dan ini simetris kiri kanan. Ya, memang dibikin apa ya, kayak motornya tuh digencet gitu loh, 250 cc tapi bodinya kecil. Kesannya kecil, nggak gede ya kan, nggak lebar kayak Ninja begitu kan lebar. Ini tuh dibikin di press kecil gitu loh, jadi kayak mungil, kayak seukuran Fiction atau si CB 150R. Jadi ya menarik lah sebenarnya ya untuk rangka chassisnya ya. Ini biasanya kan kalau dari depan tuh rata gitu kan, ini tuh ngelengkung-lengkung gitu loh, banyak ombaknya di sini nih. Tuh, ini masuk, keluar lagi gitu loh. Nah, ini kalau yang di atas keluar lagi, masuk lagi gitu loh. Jadi nggak bener-bener panjang lurus, simetris. Tapi ini memang kiri kanan sama. Tapi tuh dia melengkung-melengkung, ada ombaknya ya. Jadi menarik sekali nih tuh. Tebel, engine mounting ada di atas. Lalu dia punya cat tadi luar biasa tebel ya. Karena kita lihat dari dia punya baut. Kita buka baut nih. Sekrup-sekrup semuanya. Itu nggak ada bekas lecet gitu loh. Jadi memang
Mirip seperti si Kawasaki. Kawasaki juga begitu ya. Jadi kalau bekas bautnya dibuka, itu tetap catnya itu sama gitu loh, sama rangka yang di sebelahnya. Jadi nggak ada bekas, ada karat atau bibit-bibit karat tuh nggak ada. Las-lasan juga tadi luar biasa rapi. Walaupun memang mentah ya, jadi nggak di Grenda finishing, dihalusin. Ini totol-totolannya ada dan sama sekali tidak ada tai-taian buat las. Nah, ini menarik nih. Sama ada satu hal lagi juga, ini Mas Mimin tadi yang nemuin. Biasanya kalau misalnya buat tempat baut bodi, itu kan ada tambahan plat ya. Nah ini ada tambahan plat dan ada extensionnya lagi. Jadi buat baut-baut bodi itu niat sekali bikinnya ya. Ini kan biasa ya ini ya nih. Nah tapi dia ada tambahan lagi di sini nih, biar kayak bodinya tuh biar lebih paten, nggak goyang gitu loh. Karena kan memang ini bodinya nggak banyak, mungil ya. Di sini juga ada di belakang nih. Mana ya tadi ya? Nah, nih di sini tuh semua. Jadi memang dia plat untuk dudukan bodinya itu ada extension ditambahin plat lagi itu. Ya, pokoknya mirip-mirip beginilah. Oke, untuk rangka, chassis sama cat sudah oke. Ini juga kita bisa lihat ya dari sini belakang karena memang nggak ada tutupan buat pipa tubularnya. Itu kelihatan catnya itu sampai ke dalam semua. Nah, ini modul-modulnya nih ECU itu Delphi ada di belakang. Lalu ada, ini kita nggak tahu ya apa ya, mirip kayak CDI, karena ini kabelnya masuk ke kabel utama, jadi kita nggak tahu dia lari kemana gitu. Lalu ada sensor atau modul buat keseimbangan di belakang nih yang tulisannya up. Nah ini ada tempat sekring juga, pas di belakangnya si ECU nih, ya kan, sekringnya juga rapi lah ya. Jadi tempatnya sendiri langsung, terus di dalam sekringnya itu udah ada berapa ampernya dikasih tahu semua, sama buat apa. Ya ada ABS, fuel pump, ya lengkap lah ya. Nah sama satu tempat lagi yang sebenarnya gue jarang nemuin di motor yang udah pernah kita telanjangin. Jadi memang tempat relay itu kan biasanya ngumpul semua. Tapi cuman si Leoncino ini doang yang keren ya. Langsung dikasih tahu tuh. Lampu, fan radiator, pump, fuel pump ya kan. Sama main nih, relay pusat. Jadi ini cakep banget ini tempatnya di sini. Tuh. Komplit lah ya, sama dia langsung dikaretin nih. Tuh, wish, gila. Tersembunyi, terlindungi, cakep. Kita maju lagi sedikit, ini langsung kelihatan adalah box filternya. Box filternya ini karena ini memang luar biasa kompak sekali ya. Jadi itu dia box filter dari sini, terus dimiringin dikit, baru ketemu si throttle body karena di belakang ini ada monoshock yang bisa disetel. Monoshocknya jadi di antara throttle body sama si box filter udara masuk. Nah untuk tutup box filternya juga ini kayak pintu zaman jadul ya sebenarnya ya. Jadi kalau kemarin kan ada yang klip-klipan terus baut biasanya nih. Ini dia memang pakai baut dua. Tapi untuk bagian bawahnya itu dia nggak baut. Dia itu kayak di kunci slop gitu loh. Slep baru dibaut. Kelihatan banget itu. Sama filternya masih busa dioliin ya, tebel gede gitu. Ada kerangkanya juga. Nah ini masih sekring juga ini. Sekring sama sekring cadangan. Maju ke depan ini ada bendik. Ya, bendik nih menarik juga ya. Bendiknya nggak gitu gede dan nggak ada brandnya juga. Nah ini di samping langsung ada si aki ini. Akinya ini memang di atasnya sengaja diberikan si karet biar kalau misalnya kita mau pasang apapun yang ada di plus aki atau mungkin mau cabut aki, terus kuncinya itu nggak sengaja kena nempel kan, prak, kaget ya keciprat ciprat elektrik gitu loh. Jadi ini sengaja memang dikasih karet biar meminimalisir arus pendek itu kontak tadi. Throttle body ngumpet di dalam dan ini kita juga kesulitan untuk lihatnya, tapi memang kalau sepintas dari sini nggak ada brand ya, jadi memang kosong. Lalu untuk sensor dia punya throttle body-nya itu ada di sebelah kanan, luar biasa besar. Nah di bawah throttle body itu ada sensor MAP atau sensor udara yang menempel di box filter. Nah, belakang langsung injektor di sini. Nah kalau kita mau tahu nih dia sudah lulus ada bisa apa ya, bensin yang pakai kadar etanolnya tuh sampai 10% gitu loh. Jadi ada ramah lingkungannya juga, ini ngumpet sebenarnya ada di bawah nih. Nah ini nih di sini nih tuh. Ini ramah lingkungannya ini jauh sekali gitu loh. Jadi ada di bawah sini. Untuk kabel-kabel juga semuanya ini sudah diisolasi anti panas. Coil di tengah, tipikal memang motor single cylinder yang businya tuh langsung di tengah gitu loh businya. Nah coilnya nih di atas, ini mengingatkan sama
Viction gue yang lama, tapi memang Viction nggak pas di tengah sini ya, dia agak miring gitu. Ya, tapi masih di bawah tangki lah. Oke, lalu ada soket-soket semua nih, tempat arisan di sini ya, rapi. Udah ada platnya. Di depannya langsung adalah tempat buat isi air radiator. Nah, isi air radiatornya juga menarik. Ini perlu handle-nya ke kananin, baru isinya dari sebelah kiri nih. Kita turun ke bawah, itu radiator besar, kipas fan tadi, relaynya yang ada di belakang. Dan selang radiatornya luar biasa tebel sekali, sama termostatnya ada pas di bawah atau di samping tuh pipa knalpot. Modul ABS ada di sebelah kanan, ini dual ABS. Depan itu dia punya pengeremannya 4 piston. Belakang itu cuma 1 ya. Dan memang nih ABS-nya juga kalau kita lihat modulnya nggak terlalu besar. Ada brandnya juga ini. Safe brake langsung Benelli. Jadi udah peleknya Benelli. Modulnya juga Benelli juga buat pengeremannya. Dan untuk dia punya kepala piston pengeremannya, kepala babinya juga emboss Benelli. Menarik ya. Ini ada buat modul hazard ini di sebelah kanan deket modul ABS. Bagian kiri nih ada kiprok. Nih soket buat headlamp semuanya menempel di sebelah kanan. Ya ini tadi isolasi anti panas juga. Nah nomor rangkanya itu ada di sini tuh. Jadi beda ya, kayak Matic tuh yang di depan, di belakang sorry, ini di depan nih, pas di sini kelihatan. Jadi buat perpanjang STNK gampang nih. Untuk Benelli kesan motor Italinya itu kelihatannya ada di sini nih tulisannya. Motore 250 cc 4T monosilindro Rico. Wah, ya pokoknya begitulah bahasanya ya. Nah, untuk desain knalpotnya itu ada buat pengamannya juga di sini, sama bom-bomannya nih pas di sini nih tuh. Ya, kelihatan sedikit. Desainnya tuh sama nih. Jadi antara chassis pipa bajanya itu yang melengkung-melengkung kayak ombak, knalpotnya juga sama ternyata. Tuh. Keluar dia melengkung dulu ya kan, masuk, keluar, masuk lagi, baru nih ada bom-bomannya nih. Ya, ini bom-boman sini, ini katalitik, baru 2 pipa keluar. Jadi corongnya ada 2 nih. Dan memang ini kayaknya ini bisa dicabut ya. Bisa, cuman ini agak repot juga ya Mas Mimin ya. Ini jadi memang bisa dicabut, tapi ya ini udah cakep sih. Ada Leoncino by Benelli. Ini ibaratnya udah kayak knalpot Nasr Beat begitu ya model-modelnya ya. Wah, gede lah pokoknya. Spakbor belakang ini juga nempel ya. Nah, ini spakbor belakang juga. Waduh, desainnya mantap sih ini sih menurut gua sih. Jadi saling menutupi begitu loh. Kalau kita mau keluarin atau cabut si spakbor belakang, kita perlu buka si monoshocknya dulu. Karena spakbor yang ini itu menutupi gitu loh. Jadi semuanya nih ada kunci L apa bintang ya ini ya. Kunci L semua nih. Banyak lah pokoknya lah. Tutup rantai nih juga memang plastik dan ada kabel untuk rem belakangnya itu di tutupan rantainya nih. Untuk cover plat motor ini juga kayak udah variasi ya sebenarnya ya. Dia punya modelnya, lampunya juga kalau kita lihat nih coba. Oh, sudah full LED juga. Jadi memang kabelnya ini kelihatan sekali nih nongol gitu loh. Nggak masuk ke dalam si pipa chassis atau pipa tubularnya. Jadi memang kabelnya kelihatan di kabel tis gitu. Ya, mungkin ini PR lah buat dirapiin lagi. Untuk Leoncino dari Benelli ini paling menarik itu adalah headlamp bagian depan. Ini menariknya adalah bentuknya itu yang lu nggak bakalan bisa dapetin di brand motor manapun yang lain. Untuk kelasnya dia ya, 250 cc single piston. Jadi tuh apa ya? Ya dia punya ciri khas sendiri unik. Kayak ibaratnya kayak si CF Moto Papio yang kecil tuh. Nah, itu headlampnya seperti ini gitu loh. Jadi dia beda lah, yang itu beda sendiri, ada ciri khas. Si Leoncino juga sama, ada ciri khas. Dan full LED, ada DRL-nya juga. Sama untuk desain dia punya plat nomor. Ini ditambahin nih dari showbreaker kiri kanan. Sama dia ada logo Benelli-nya si singanya nih. Ya, Ferrari-nya motor gitu ya. Ada logonya di tengah gitu, kira-kira. Showbreaker depan itu upside down, ukuran 41 mili. Jadi memang luar biasa tebal. Ya, tapi nggak bisa diatur, tidak adjustable. Teman-teman, untuk bodi juga luar biasa tebal. Jadi plastiknya ini bukan plastik yang kayak gampang getas atau gampang pecah, termasuk lentur juga.
Sama dia punya baut-bautnya juga banyak sekali nih, antara bodi yang warna hitam dan yang warna merah. Dan semuanya di dalam. Luar biasa banyak banget. Ada busa juga buat biar si tangki bensinnya nggak baret. Nah, tangki bensin ini juga unik ya desainnya ya. Sampai ke belakang gitu kayak kecebong gitu loh. Ada ekor lebih lah. Dan kalau misalnya dilihat nih, gede gak sih sebenarnya kapasitasnya? Nah, ternyata muat sampai 12,5 liter. Jadi ini termasuk gede juga untuk 250 cc. Tebel lah kalau tangki mah, bukan ya ini sih bukan kaleng ya. Plat baja bener gitu loh. Sama nggak ada tuh yang namanya karat-karat gitu tuh nggak ada gitu loh. Jadi semuanya memang catnya luar biasa tebel, bahan plat bajanya juga ciamik. Ya, untuk teman-teman yang memang tertarik sama Benelli Leoncino 250 ini, harga lagi diskon dari Benelli. Yang tadinya kalau nggak salah 60-an juta deh ya. Hampir 60-an juta atau 60 juta gitu. Ini tinggal 39,8, jadi 39 jutaan sudah on the road di Jakarta. Nah teman-teman kalau misalnya mau test ride ataupun mau tanya-tanya beli, pembayarannya gimana, ini itu dapat bonus apa aja, bisa langsung ke Benelli, deskripsi di bawah ya. Oke, thank you udah nonton, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Tungguin video kita berikutnya.